semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya dan semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Eh, Hari ini sudah hari Rabu, jam 4 sore waktu Jakarta dan jam 5 waktu Bali. Artinya waktunya question and answer with Putri Bali Design, menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah mengirim pertanyaannya kepada Putri Bali Design. Oke. Nanti kita mau ada pengumuman nih kalau question and answer akan berganti hari. Tapi nanti ya tunggu Christine, kita sama-sama akan mengumumkannya. Oke, jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita seperti biasa hari Rabu. Bagaimana sih caranya agar pertanyaan interior dan arsitektur dijawab oleh Question and Answer with Putri Bali Design setiap hari Rabu di live Instagram. Caranya gampang, caranya DM aja ke Instagramnya Putri Bali Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Tulis aja di situ pertanyaan-pertanyaan kamu mengenai masalah arsitektur dan interior kamu gitu, dan juga sertakan fotonya. Nanti akan dijawab oleh timnya Putri Bali Design di live Instagram. Nah, kalau tidak sempat join Instagramnya Putri Bali Design, bisa lihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. Oke, hari ini kita akan membahas pertanyaan teman kita mengenai mensiasati rumah yang menghadap arah barat. Ada apa sih dengan rumah menghadap arah barat? Mungkin banyak yang belum tahu ya. Nah, kita tanyakan saja langsung pada Ibu Arsitek kita, Christine. Kita panggil dulu. Christine. Hai Christine. Hai Mbak. Oke, Tin. Hari ini kita mau jawab pertanyaan teman kita mengenai rumah yang mensiasati rumah yang menghadap barat. Emang ada apa sih rumah menghadap barat? Nanti kita jawab dan kita bahas ya. Dan juga kita mau ngasih pengumuman ya, kalau kita question and answer with Putri Bali Design jadwalnya berubah, bukan hari Rabu lagi ya. Ya, betul. Jadinya hari apa nih, Tim? Hari Sabtu. Nanti kita akan hari Sabtu jam 11 WITA ya. Jadi jam 10. Ya. 10 Jam WIB, 10 waktu gitu. ya, jam 10 waktu Jakarta dan jam 11 waktu Indonesia Tengah di Bali ya. Oke, jadi hari Sabtu kita berubah nih. Question and answer with Putri Bali Design bukan hari Rabu lagi, tapi untuk sementara kita berubah jadi hari Sabtu jam 10 pagi waktu Jakarta, waktu Indonesia Barat, dan jam 11 pagi menjelang siang waktu Indonesia bagian tengah, waktu Bali ya. Jadi yang kemarin-kemarin nggak bisa sempat nonton, nggak bisa sempat join question and answer kita setiap hari Rabu karena mungkin lagi di kantor atau lagi di jalan menuju jalan pulang gitu. Nah, sekarang bisa nih, berarti nih join setiap hari Sabtu. Jadi yang hari Sabtu abis sarapan, jangan lupa nonton, join kita, dan juga yang abis olahraga mungkin, abis sepedaan, jangan lupa juga join kita. Jangan nungguin hari Rabu. Jangan nungguin hari Rabu lagi. Karena kita sementara waktu ini kita akan pindah hari Sabtu. Ingat ya, hari Sabtu. Gitu. Oke, kita langsung aja ya, Tin. Kita mau jawab pertanyaan teman kita. Jadi dia itu namanya Mbak Tina, dia itu rumahnya menghadap barat. Terus dia merasa susah untuk jemur baju, jemur pakaian karena mataharinya tuh ada di depan rumahnya kalau pagi. Kebalik, ada di rumahnya kalau pagi. Jadi dia susah jemur baju di belakang gitu, dan kalau sore tuh terasa lebih panas rumahnya gitu. Itu mensiasatinya dan tips-tipsnya gimana nanti? Mbak Tina ya? Ya. Mbak Tina join nggak ya? Mudah-mudahan join ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk
jemur baju aja sih nggak masalah, mau pakai Heeh. matahari apa kan gitu ya. Ya. Mau matahari dari barat ke dari utara selatan gitu, yang penting kan dia kena panas gitu kan, Heeh. Tapi mungkin dan nggak kena kejemuran kering belakangnya gitu. kan? Gitu jadi Mm-mm. mungkin mungkin apa namanya, problemnya tuh ketika eh, nggak ada yang salah sebenarnya menghadap kemana gitu kan memang, Oke. tapi mungkin kesulitannya ketika dia menghadap ke arah barat itu, Mm-mm. rumah itu kan biasanya kan kalau misalnya enak itu pagi-pagi kita keluar rumah, terus habis Mm-mm. itu matahari nyentor tuh kita di halaman depan gitu kan. Ya, Kalau punya halaman di depan gitu kan. ya. Kalau punya halaman di belakang, matahari paginya di belakang nggak masalah. Berarti kalau misalnya dia ngadep ke arah barat kan gitu. Ya, Cuma betul. ketika dia nggak punya lahan gitu kan, misalnya mungkin Mm-mm. kayak Mbak Tina nih nggak punya lahan jadi di belakang tuh dia nggak punya lahan, jadi dia ngadep ke arah barat, terus habis itu dia pagi-pagi mau jemuran mungkin susah gitu kan. Mm-mm. Nah itu mungkin dia merasa loh problem nih gitu kan, gitu Mm-mm. mungkin ya kan, kita nggak tahu nih. Mm-mm. Nah sebenarnya nggak ada masalah. Cuma memang ke rumah yang menghadap ke arah barat itu, ketika matahari dari barat kena rumah itu akan jauh lebih apa? Bukan merugikan sih, cuma lebih nggak enaknya itu karena panasnya itu kita dapat dari pagi tuh Mbak, dari Dari siang jam siang. 12 Hmm. sampai jam 4 sore gitu. Hmm. Kalau misalnya mataharinya pagi itu Ya. kan matahari pagi kan banyak manfaatnya ya gitu. Ya, Vitamin D, betul. Ya. jemuran, apalagi masa-masa harus di rumah, karantin Mm-mm. di rumah, pandemik ini, Ya. pagi-pagi jemuran enak gitu kan. Jadi Ya, nggak, kalau betul. misalnya mungkin kayak misalnya Mbak Tina susah gitu, dia nggak mungkin nggak punya rumah di apa, nggak punya halaman di belakang Ya. yang dia bisa jemuran gitu kan, Ya. karena rumahnya menghadap barat, jadi Ya. halamannya di depan doang. Jadi Ya. mungkin dia repot gitu ya kalau misalnya Mm-mm. mau jemuran gitu. Jadi dia Mm-mm. mungkin harus keliling komplek atau ke ke lapangan gitu kan. Ya, harus Nah, keluar rumah dulu harus gitu keluar ya. rumah dulu gitu. Mm-mm. Nah, ini rumahnya kayaknya rumah Mbak Tina kan udah jadi nih ya. Ya. Jadi cara mensiasatinya itu salah satunya bisa dengan menggunakan second skin Hmm. atau secondary skin ya. Jadi kalau di arsitektur itu secondary skin itu adalah uh, kita meletakkan sebuah bidang di depan Mm-mm. fasad rumah kita yang Mm. berfungsi untuk menghalangi sinar yang masuk dari depan gitu, Oke. supaya sinar matahari yang masuk dari depan itu Mm-mm. tidak terlalu panas ke dalam rumah gitu. Jadinya Ya. dia bisa menghalangi panas, bisa menghalangi um, apa namanya sinar juga, bisa sebagai barrier noise juga gitu kan. Ya. Nah ini secondary skin gitu. Secondary skin tuh macam-macam gitu kan. Hmm. Bisa dari bisa dari roster, bisa roster tuh kayak beton yang dicetak-cetak itu loh Mbak. Ya. Nah Ya. itu. Terus bisa dari kayu juga bisa gitu kan. Bahannya Kayu. macam-macam, Hmm. dari hollow yang di combine sama laser cut juga bisa, atau bisa dari vegetasi, jadi dari rambatan. Tambatan. Itu juga bisa. Jadi kalau misalnya tapi ini tergantung dari fasadnya rumah Mbak Tina juga Rumahnya. ya. Ya. Cocoknya seperti apa nanti kan disesuaikan dengan fasad rumahnya Mbak Tina gitu. Ya. Nah, secondary skin ini biasanya kan diletakkan tuh di lantai 2 ya gitu. Kalau misalnya rumahnya Mbak Tina nih, sayangnya rumahnya Mbak Tina nggak ada fotonya ya. Nggak ada, dia nggak kasih foto nih. Nah, kalau misalnya rumah yang Mbak Tina nih 2 lantai,
Nah, itu yang atas bisa ditutup dengan secondary skin gitu. Hmm. Jadi secondary skinnya tuh dikasih jarak dari depan fasad rumah mungkin sekitar 60 cm atau 50 cm gitu, diberi perkuatan. Nah, kemudian ditambahkan di situ secondary skinnya gitu. Jadinya dia masih, kenapa dikasih jarak gitu kan, supaya kalau misalnya ada jendela itu jendelanya masih bisa kebuka gitu. Oke. Tapi second skin itu memang harus di lantai atas ya? Kalau di lantai bawah jangan. Kalau di lantai bawah kemungkinan besar kan udah ada kanopi, ada maksudnya Oke. ada apa namanya Penghalangnya. atap, ada atap, ada garasi gitu misalnya, Mm-mm. atau ada lebihan lantai dari lantai 2 gitu. Jadi kayak Oke. apa namanya lantai 2-nya kalau lebih maju daripada lantai 1 itu kan udah sebagai pelindung di lantai Oke. 1 ya gitu. Ya, ya. Nah, ini nih kayak gini nih. Jadi ini secondary skin-nya. Nah, ini dindingnya Batina. Dinding lantai 2-nya Batina gitu kan. Jadi dikasih jarak supaya jendela yang ada di dalam masih bisa dibuka. Bisa gitu. dibuka. Seperti itu. Oke. Nah, Oh ya. Ini terus buat teman-teman yang join kalau mau bertanya silakan ya, langsung aja ya, tanya. Mungkin rumahnya pas banget menghadap barat, bisa ditanya-tanya langsung di sini. gitu. Mm-mm. Dah. Terus secondary skin ini kan juga bisa dipasang di mana aja ya. Jadi bisa di depan atau bisa di samping gitu kan, di samping, di sisi samping rumah gitu ya. Jadi misalnya rumahnya nggak menghadap depan sih, nggak kena matahari gitu, cuma di samping gitu yang kena. Itu bisa dikasih secondary skin juga gitu. Bisa. Solusi kedua, ini solusi kedua itu kita nanam pohon gitu. Kalau nanam pohon itu pilih pohon yang tajuknya lebar, daunnya lebar gitu kan. Nah, itu bisa sebagai barrier juga untuk apa namanya penahan panas sinar matahari gitu. Nah, enaknya pohon itu dia cantik ya gitu. Jadi kalau misalnya hijau-hijau ya. Hijau-hijau gitu kan. Jadi kalau misalnya dia tinggi gitu kan, dia bisa melindungi fasad yang di lantai 2 gitu. Sedangkan yang di lantai bawah kan udah pasti dia dapat perlindungan dari tajuk yang dihasilkan sama pohon itu sendiri gitu kan. Jadi udah pasti teduh tuh yang di bawah gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Tina masih ada lahan gitu kan, ada area hijau di depan rumahnya, bisa ditanamin pohon gitu. Pohon itu sangat berfungsi sekali gitu kan. Berarti kemudian, beli pohonnya yang udah gede-gede ya, yang udah rimbun-rimbun ya. Ya kalau misalnya dananya ada bisa. Iya, mahal soalnya tanaman sekarang ya. Iya, cuma kalau enggak kan bisa kalau misalnya dari bisa dipelihara dari kecil kan juga nggak apa-apa gitu. Kemudian habis itu selain secondary skin, pohon juga bisa dengan cat. Kalau misalnya jadi kalau misalnya rumahnya Mbak Tina itu catnya warnanya gelap gitu, itu dia nyerap panas tuh gitu. Jadi kalau misalnya pakai warna putih gitu ya, itu kan bisa memantulkan sinar matahari lebih baik gitu kan dibandingkan warna yang gelap gitu. Cuma memang nggak enaknya itu sama tetangga depan rumah gitu kan. Kalau misalnya kita catnya warna putih ngemplak gitu, pasti akan silau banget gitu. Jadi mungkin bisa dengan warna krem atau dengan material semen gitu juga agak abu-abu gitu. Tapi jangan pakai material yang gelap gitu, karena kalau misalnya material warna cat yang gelap pasti dia akan menyerap panas lebih banyak dari berarti warna di dalam pasti akan berasa panas ya. Betul gitu.
Kalau misalnya catnya apa namanya, catnya terang ya gitu. Mm-mm. Nah, Oke, oke. kemudian kalau misalnya nggak mau juga gitu kan, aku catnya udah putih nih, apa namanya, udah terang kok gitu kan. Kalau Ini, misal ini katanya Mbak Iqnul nih, yang penting tetangganya bukan Bu Tejo. Kamu habis nonton Tile ya? Ada Bu Tejo nih, Panji Niki. Nik, tetangganya yang kalau penting kamu kan solutif, Mbak. jadi wong sing solutif ngono ya, gitu Oh, ya. oh. Gitu. Nah, kalau misalnya udah nih, selain dicat warna Niki, putih juga, Niki marah tuh, hey katanya. Jehal. ini apa, penonton setia kita loh, Mbak. Jangan Asli jangan setia. main-main loh. Ya, Niki, I love you. Mas Diki, nanti kita minggu depan bukan hari Rabu ya, Ah iya Niki, hari kita besok Sabtu. minggu depan hari Sabtu. Nah, terus setelah itu kalau misalnya kaca udah, apa namanya, cat Chat. udah, Mm-mm. cat udah, sekarang kita bisa kalau misalnya Mbak Tina mau lebih simpel lagi, bisa dengan menggunakan kacanya tuh, kaca yang sudah ada, kaca existing, bisa dilapisi dengan kaca film gitu. Jadi kaca film, Oke. kacanya tuh yang paling gampang ya, solusi yang paling gampang, pakein dia kaca film Mm-mm. yang bisa menahan panas Panas. panas matahari yang datang gitu ya. Ya. Nah, atau kalau misalnya mau lebih bagus lagi, Ya. kacanya diganti, Mbak, gitu. Kacanya diganti Diganti apa? dengan double glass. Jadi kalau misalnya kaca double glass itu, Oh. kacanya tuh Ya, dua, ya, ya. Mbak. Tahu kan? Jadi Ya, kacanya tuh pernah lihat, dua, pernah dia lihat. Uh-uh. modelnya tuh dua. Em, ada di tengah-tengahnya tuh ada jaraknya gitu. Nah, ruang Oke. hampa inilah yang akan menahan panas matahari yang masuk gitu. Jadi dia Oke. memang sih lebih mahal harganya, Mm-mm. tapi dia salah satu solusi yang cukup baik juga untuk apa namanya, menghalangi panas matahari yang masuk ya gitu. Apalagi Oke. matahari dari sinar matahari barat gitu ya, matahari sore gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita kan nggak tahu nih ya desain jendelanya Mbak Tina seperti apa gitu ya. Kalau misalnya jendelanya Mbak Tina tuh bukanya ke dalam atau dia sliding gitu, itu bisa ditambahkan semacam krepyak gitu, tahu kan Mbak? Apa namanya, jendela krepyak gitu loh. Jadi dia kayu, tapi dia ada apa namanya? Dia tuh miring-miring gitu, Ya. kayunya gitu. Jadi dia Coba gimana? Di sketch deh. bisa dia tuh kalau misalnya dipotong begini ya. Jadi dia bisa masih apa namanya, memberikan aliran angin yang masuk ke dalam, tapi dia sangat bisa menghadang aliran panas yang masuk ke dalam rumah gitu. Kalau misalnya kita potong tuh dia miring-miring gini loh Mbak, gitu. Ya, ya. Kayak jendela rumah Jawa gitu. Ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi juga untuk rumahnya Bu Tina nih. Nah, kemudian kalau misalnya masih memungkinkan lagi, mungkin bisa ditambahkan tritisan gitu. Jadi kalau misalnya ada jendela, nah kalau misalnya dindingnya itu masih cukup, bisa ditambahkan tritisan. Nah, itu bisa ditambahkan tritisan. Nah, Tritisan itu apa ya? Tritisan itu adalah kalau misalnya fasad rumah ada jendelanya, di atasnya itu kita bisa taruh kayak semacam tambahan kayak hambalan gitu loh Mbak, tapi dia dari beton gitu. Jadi dia bisa menghalangi sinar matahari yang masuk. Gimana ya? Aku gambarnya perspektif ya, gini. Halo, ada Pepi. Apa kabar Pepi? Kayak baru pertama kali nih join. Join sampai selesai ya. Kayak gini Mbak, gitu. Mana sketku ya? Nih.
Jadi ini kalau misalnya ini jendelanya, Oh, ini tritisannya gitu, oh itu gitu. namanya tritisan ya. Oke. Betul, gitu. Jadi dia bisa menghalangi sinar matahari yang masuk. Nah, kalau misalnya, ini tergantung juga ya, kalau misalnya mataharinya dia tuh, matahari baratnya tuh dari samping gitu, nggak dari depan banget gitu. Mungkin tritisannya bisa dari samping juga, Mbak. Jadi, Hmm. kalau misalnya ini gini ya. Nah, misalnya ini barat nih. Ini baratnya. Ini kan dia Oh, dia dari sini nih. Ini ya, jendelanya. ya, Kemudian matahari baratnya tuh ini kan. Nah, ya. dia tuh kayak nyerong gitu. Ini sisi sebelah sini bisa ditambahkan tritisan juga. Jadi kalau di sketch ini jendelanya itu dia kayak ngebentuk L gitu gitu. Oke. Jadi dia bisa dapat dari dua sisi yang Ya, atas sama sisi yang samping. Kayak gini gitu. Jadi ini ya, tritisannya tuh nge-L gitu. ya. Nah, ini sangat bisa membantu untuk mengurangi panas matahari sore ya yang masuk Ya, ke dalam rumah gitu. Kalau misalnya masih memungkinkan. Nah, ya, ini ya. buat Mbak Siti yang rumahnya Mbak udah Tina. jadi. Mbak Tina, Mbak Tina yang rumahnya udah jadi. Maaf Mbak Ya. Tina. Gitu. Seperti itu sih gitu. Nah, Oke. kalau misalnya rumahnya belum jadi gitu kan. Ya, Ini bisa aku bahas juga ya, nggak apa-apa kan? ya, 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 ya. Nah, Ini kalau tips-tipsnya misalnya ya. tips-tipsnya nih, kalau misalnya rumahnya belum jadi gitu. Mm-mm. Nah, terus dapat lahan nih di rumah yang menghadap barat gitu. Mm. Kalau misalnya bagus sih memang rumah itu kan menghadap utara sama selatan ya. Jadi dia tidak langsung mendapatkan sinar matahari yang eh, terutama matahari sore ya, yang secara langsung masuk ke dalam rumah gitu. Karena kan asumsinya kan rumah itu ada tetangga ya. Jadi kalau Mm. misalnya menghadap utara dan selatan, di samping-samping tuh matahari dari barat tuh masih kena bangunan lain gitu. Oke, oke. Nah, Tapi kalau sekarang kita susah ya, menghadap ke karena depan, susah sekarang beli mepet-mepet. rumah. Nah, itu tips yang pertama itu kalau misalnya rumah kita menghadap ke barat, minimalisasi bukaan ke depan, Mbak. Jadi di depan tuh jangan dikasih banyak-banyak bukaan gitu. Oh Jadi gitu. bukaannya tuh kecil aja, sedikit aja gitu. Kalau misalnya banyak-banyak, ya semakin banyak kaca kan semakin Matahari banyak masuk. matahari semakin banyak yang masuk kan Ya, gitu. Jadi benar. jangan memberikan banyak bukaan di fasad rumah. Itu yang pertama. Oke. Kemudian kalau misalnya kita punya lahan Hmm? yang cukup, itu kalau bisa sisakan lahan yang cukup luas lah gitu. Hmm? Jangan yang kecil-kecil banget. Itu untuk lahan terbuka gitu di depan gitu. Jadi Lahan di kita depan. bisa lahan di depan, sehingga kita bisa memberikan area hijau itu untuk apa vegetasi gitu. Jadi kita bisa menanam pohon gitu kan. Nah ini apa tips selanjutnya ya, Ya. menanam pohon yang cukup lebar Hmm? untuk bisa kita jadikan tameng sebagai penghalang sinar Oke. matahari sore yang masuk ke dalam rumah nantinya gitu. Mm-mm. Kalau misalnya teras di depan itu sudah luas, itu kalau kita misalnya mau duduk-duduk di teras, itu kan pasti akan lebih enak rasanya karena akan ada vegetasi dulu yang kena matahari kan, jadi nggak langsung Ya. kena ke kita gitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya memang mau didesain dari awal, nah desain second skin ini bisa dimasukkan ke dalam desain gitu. Jadi daripada aku udah tahu nih rumahku ngadep ke barat gitu Barat. kan, ya udah sekalian aja didesainkan secondary skinnya gitu kan. Hmm. Jadi rumahnya tuh sudah terdesain dengan baik antara desainnya, fasadnya, terus habis itu secondary skinnya jenisnya seperti apa, itu udah terdesain dari awal gitu. Ya. Jadi Jadi nggak tidak tambal seperti sulam tambal ya. sulam. Ya, Mm-mm. betul Mbak, gitu. Nah, kemudian dalam menempatkan ruang-ruang itu, ini kan ceritanya Mm-mm.
belum apa namanya, belum belum jadi ya rumahnya. Ya. Nah, untuk penempatan ruang itu Hmm. kalau bisa ruang-ruangnya itu jangan ruang-ruang yang sering dipakai gitu, kayak misalnya Di depan maksudnya. di depan gitu. Hmm. Ruang-ruang yang di depan itu jangan jangan ruang-ruang yang sering dipakai. Misalnya Oke. ruang kayak ruang tidur gitu, Ya. ruang keluarga gitu kan. Terus Tempat apa? eh, kalau Pantry. pantry mungkin pantry bisa ya gitu, karena kan kegiatan di pantry kan nggak sesering kegiatan di living room gitu ya. Living room. Hmm. Misalnya kita bisa tempatkan area servis gitu, area area jemur kan, toh juga kita kan di depan itu kan misalnya kayak tips yang pertama kan jangan ada banyak bukaan gitu kan. Nah, di depan tuh misalnya kita desain tembok aja gitu. Nah, ketika kita desain tembok aja, nah di balik tembok itu kita bisa pakai area servis kan nggak kelihatan dari depan gitu. Itu bisa juga gitu. Selain Jadi area servis apa tuh? area servis, gudang misalnya juga bisa. Terus atau mungkin apa ya? Mungkin tempat gym juga bisa kan, gym kan juga nyari panas juga kan gitu. Biar keringetan itu juga bisa mungkin di depan mungkin gitu. kamar Atau mandi tamu gitu ya, kamar mandi kamar toilet. mandi tamu itu juga bisa gitu. Nah, terus bisa juga di depan di teras depan itu bisa kita kasih pond ya gitu. Kalau misalnya pond yang isinya air itu kan sangat bisa memberikan kesejukan. Jadi benar-benar bisa menjadi tameng lah gitu untuk matahari sore ya, matahari sore panas, kita ngelihat air jadinya pasti akan sejuk banget gitu. Jadi kayak dilawan banget gitu dengan air gitu. Oke. Nah, terus sama yang terakhir yaitu Mbak, menambah overstack di jendela-jendela yang menghadap ke arah barat gitu. Nah, ini kan ceritanya kan soalnya belum didesain kan. Jadi desain overstack-nya itu juga mungkin bisa terdesain dengan baik gitu. Jadi nggak kayak menambah apa tadi gitu. di jendela? Overstack yang tadi aku jelasin. Yang ada gitu. kaca double, yang ada kayu. Bukan Mbak, yang ini. Yang kayu. Ini. Tritisan kayak itu hambalan. ya. Kayak gitu, tritisan itu. Gitu. Terus mungkin juga bisa dengan melapisi dindingnya tuh dilapisi dengan bahan lain gitu, material lain kayak misalnya dengan atap atau misalnya dengan kayu gitu. Jadi dia tuh dindingnya tuh nggak langsung kena matahari sore gitu kan. Nah itu bisa juga gitu. Itu bisa menjadi salah satu solusi gitu. Ya. Gitu sih Mbak. Oke, jadi banyak nih ya tadi tipsnya ya, aku sebutin lagi ya. Tipsnya itu pertama, jangan terlalu banyak bukaan di bagian depan rumah. Iya betul. Jadi kayak kaca jangan terlalu lebar yang kayak gitu ya. Kemudian kecil-kecil aja, sedikit kecil aja. Ya, kemudian yang kedua, kalau bisa lahan di depan rumah itu agak sedikit luas. Jadi mungkin bisa bertanam ya, bisa berkebun, bertaman di depan. Betul. Oke, yang ketiga menanam pohon yang lebar-lebar. Jadi kalau duduk-duduk di depan juga terasa sejuk. Terus pohon-pohon yang daun-daunnya lebar itu juga kayak semacam tameng supaya matahari nggak langsung masuk ke dalam. Oke, dan yang kedua itu second skin. Second skin itu bisa dari roster, dari kayu, dari holo yang dikombin dengan laser cut gitu ya, metal gitu. Terus bisa rambatan juga bisa gitu. Tanaman ya. Tanaman gitu. Oke. Hai Nupi rumahnya madep mana? Kayaknya Rupi ini deh sunset di sebelah mana ya? Dia pokoknya belakangnya pantai, kayaknya kebalikannya deh ya, Pi ya. Nah, kemudian yang kelima itu penempatan ruang di depan rumah jangan yang terlalu sering dipakai seperti living room. Oh, Nupi madep utara, aman Pi. Oh, bagus.
Oke, jadi lebih baik yang jarang-jarang digunakan seperti gudang mungkin atau karena Area banyak service. area servis karena kan sudah ada second skin jadi kalau menjemur tidak kelihatan ya. Nggak kelihatan, betul. Oke, Niki nanya nih, ide jendela menghadap barat jangan pakai gorden, pakai slide kayu kisi-kisi biar simple. Oh, itu ide dari Nah, Niki. betul. Betul, Mas. Pintar, Betul, Mas Niki. betul nih, Kak. Terus kemudian ditambahkan yang di depan tuh pond. Pond tuh jadi semacam kayak kolam kecil gitu ya, ada Mm-mm. air-airnya. Mm-mm. Selain bagus juga bentuknya, juga sejuk jadinya kan ada air-air ya. Mm-mm. Iya bener nih, kisi-kisi model pintu kayu Betawi ya, itu juga bagus. Ya, betul. Mm-mm, gitu. Terus yang ketujuh menambah oversight tadi seperti tritisan, Tritisan, menambah ya. tritisan. Oh, Mm-mm. kayak di Grand Hyatt kata Niki ya. Siap. Nah, ini kalau ngomongin soal pintu juga, kalau misalnya pintu, kan kita pernah ngebahas soal tusuk sate itu ya Mbak. Nah, Ya, kan waktu itu kita bilang bahwa rumah apa pintu masuknya tuh jangan langsung menghadap ke depan. ke depan. Nah, itu juga Ya, bisa menjadi salah satu solusi gitu kan. Jadi misalnya ini dari depan, nah ini pintu masuknya tuh agak masuk gitu, agak belok gitu. Jadi nggak langsung dari sini, tapi ya, di samping di sini samping. gitu. Jadi Itu tembok juga dulu, di balik tembok tembok dulu gitu ya di pintunya. balik tembok gitu. Jadi Mm-mm. itu juga bisa menjadi salah satu solusi gitu. Oke, ada masukan juga nih lagi Mbak Itno untuk rumah yang udah terbangun. Iya boleh pakai blind, blind sekarang udah canggih, ada anti UV ya Ya, benar. betul. Betul. Betul, Mbak Terima Itno. kasih Mbak Mm-mm. Itno. Betul. Makanya Gitu. Jadi maksudnya Mas Niki tadi kan wood blind ya gitu. ya Kalau wood ini kan blind. maksudnya Mbak Itno nih Blind tapi yang blind udah yang ada anti UV. anti UV-nya, betul. Heeh. Iya, udah banyak sekarang ya dijual macam-macam Mm-mm, bentuknya. Gitu. Oke. Nah, gitu. tadi Christine udah jelasin. Mungkin kita Mm-mm. bisa kasih lihat contoh-contoh yang sudah Oh pernah ya, betul, dibuat ya. betul, betul, betul. Ini Ini kita yang juga pernah ngedesain. Kalau ini Nah, apa sih? ini ini salah satu contoh kita pakai roster nih Mbak. Jadi Oke, ini yang namanya roster ya. sebenarnya jadi yang di depan sama di samping itu kita pakein roster. Jadi supaya fasadnya tuh nggak kelihatan langsung juga sih Ya, dari jalan ya gitu. Jadi ya. orang yang di dalam duduk-duduk di teras itu bisa privasinya lebih lebih enak lah gitu. Ya. Nah, ini salah Ini satu yang yang ini kita pakai roster di atas pakai dan di samping roster. ya. Yang di samping, yang di kiri sama di kanan tuh gitu. Oke, oke. Nah, kemudian ini contoh yang kayu Nah, ya. ini kayu nih. Jadi Second ini skin. secondary skin yang dari kayu gitu. Jadi kita Mm-mm. pakai kita kasih jarak tuh. Jadi di atas itu ada selasar yang mau masuk ke kamar gitu kan. Nah, supaya Oke. selasarnya nggak panas, kita kasihin secondary skin tuh di depannya. Jadi Hmm. dia nggak kepapar matahari langsung gitu. Jadi tetap tetap enak gitu. Nah, Mm-mm. enaknya di sini ada lahan yang luas juga. Jadi kita bisa tanam pohon-pohon Pohon. apa namanya? Yang rindang gitu ya nantinya. Sehingga dia mataharinya tuh nggak langsung kena ke koridor itu gitu. Jadi dia benar-benar Oke. double-double nih perlindungannya Ya, gitu. ya. Tapi kalau kayu emang terlihat lebih bagus ya. Iya Mbak, tergantung dari Mm-mm. desain rumahnya sendiri Iya seperti sih, apa iya. gitu. Tapi kalau untuk biaya nih, misalnya kalau teman-teman pengen tahu biaya, mahalan kayu apa roster sih? Um, Kayu ya Kayu apa kayaknya. roster ya? Kalau misalnya memang lebih terlihat lebih elegan juga, memang kayu gitu. Cuma kan Kayu kayu ya. juga bisa bisa menaikkan menaikkan apa namanya rumah itu juga terlihat menjadi lebih elegan juga Mbak Iya, iya, gitu. iya, iya. Cuma bukan berarti roster tuh jelek juga ya gitu. Iya. Kayak misalnya tadi desain Tapi yang roster, pertama kan kalau misalnya disusun sedemikian rumah kan nggak jadi jelek juga iya. gitu. Dan sekarang juga udah banyak roster yang bentuknya Yang lucu-lucu, macam-macam, macam-macam lucu-lucu. gitu.
Lucu Mm-mm. juga sih itu. Oke. Mm-mm. Nah ini Nah, ini atap ya. salah satu juga, iya, salah satu untuk mensiasati apa matahari dari sore nih. Jadi atapnya tuh kita desain ke depan gitu Mbak. Jadi Hmm, benar-benar proteksinya tuh sampai ke fasad rumah gitu. Jadi sekalian permainan fasad, sekalian juga untuk uh, perlindungan terhadap matahari yang dari barat gitu, matahari sore Oke. nih gitu. Oke. Ini juga bagus ya dengan Ini unik banget atapnya. nih. Unik ya. Jadi atapnya kayak sampai Atapnya ke kita depan gitu sampai ke ya. depan tuh emang kita Mm-mm. permainan permainan atap banget nih gitu. Jadinya Ya, ya, benar-benar ya. bisa menjadi fasad yang unik nih gitu. Oke. Next yang ini. Nah, ini salah satu produknya sini-sini ya gitu, the Ya, latest design. ini Nah, desainnya sini desain. nah ini uh, kami pakai atap bitumen. Jadi ini tuh kan hitam nih gitu kan. Ya, Kan tadi aku bilang jangan pakai warna yang putih gitu kan. Jangan ya, pakai warna yang gelap gitu karena ya, kalau misalnya gelap kan dia nyerap gitu ya. Nah, ya. ini kita dindingnya itu kita lapisin atap bitumen gitu. Kalau misalnya di atas itu kan dia apa namanya kepapar banget nih. Nah, Ya. kalau misalnya kita pakein atap bitumen itu Mhm. kita bisa melindungi panas yang masuk ke lantai 2 tuh gitu. Dan Oh, bukaan di lantai 2 tuh sedikit banget gitu, cuma aksen aja gitu. Jadi kan oke. walaupun sedikit tapi kan juga nggak bikin dia tidak bikin dia tetap menarik Tetap gitu, ya. Unik sih tetap ini menarik. bentuknya ya. Dan apa namanya untuk yang di sebelah sana tuh, untuk yang di belakang Ya. itu kita ini di sini nggak kelihatan sih. Cuma yang di bagian belakang itu udah ke cover sama bagian yang depan yang segitiga ini gitu. Jadi dia Hmm. sinarnya tuh udah nggak kena gitu. Dan untuk yang di bawah kita minimalisasi bukaan juga. Jadi bukaan yang di bawah tuh Mbak di lantai satu Ya. itu tuh cuma Mhm. tipis aja segini gitu. Jadi itu tuh Oh, sebenarnya area oke. dapur gitu kan. Bukan area Oke. yang bukan area ruang keluarga atau apa Ya. gitu kan. Jadi bukaannya tuh kecil, tipis gitu. Cukup itu aja. Kemudian yang samping yang abu-abu Kiri. itu, Mhm. itu sebenarnya entrance sama area tangga gitu. Jadi Oh, kita nggak, entrance-nya di situ ya. jadi kita menempatkan tangga di situ gitu. Jadi kalau misalnya tangga ke apa namanya kena matahari kan, ya kan cuma buat akses aja gitu. Ya. Jadi bukan buat kegiatan gitu. Oke. Tapi Uh, sebenarnya uh, ruangan yang berwarna hitam itu dalamnya apa? ah, itu kamar. Oh, Jadi, kamar. jadi kenapa kita taruh sana? Itu karena memang di dalam itu organisasi ruang yang paling bagus yang itu ya gitu. Ya. Nah, itu cara mensiasatinya supaya matahari sore itu nggak kepapar, nggak memaparin rumah ini banget. Itu, Mhm. nah kita lapisin dengan atap bitumen ini gitu. Jadi Hmm. benar-benar terlindungi tuh kamarnya Oke. gitu dari panas. Dan juga dia nggak bikin silau orang-orang yang lewat gitu. Kalau Hmm. misalnya dia putih kan, aduh silau kan gitu. Apalagi Ya, kalau ya, siang gitu. Nah kalau hitam gini, dia apa orang yang lewat tuh nggak sakit ya. matanya gitu. Oke, namanya Ini atap sebenarnya atap bitumen ya. bitumen. Oke. Jadi dia tuh kayak aspal gitu Mbak gitu. Oke, ya. Mm. Tapi emang model-model rumah seperti ini lagi ini ya, lagi banyak Lagi ya. lagi hits ya. Mm-mm. Cuman ya Gitu. masalahnya itu karena dia luas-luas, kebanyakan juga kacanya gede-gede, jadi silau. Iya benar, benar. Oh, Nupi nanya yang bagian hitam itu ruangan tidurnya high ceiling. eh Sebenarnya bisa dibikin dibikin enggak juga bisa Mbak, kan tinggal dikasih Hmm. plafon gitu. Cuma Tapi kalau kalau yang misalnya Christine kita gambar itu, yang kita desain ini dia ceilingnya ada permainan gitu. Jadi ada yang segitiga, ada yang oh, lurus gitu. Kita bikin permainan sedikit lah gitu. oke, Gitu. oke. Jadi high ceiling lucu juga sih ya. Lucu High gitu ceiling karena kan lucu. dia bisa bikin ruangan lebih lega kan
benar, benar. Mm-mm. Iya, sama seperti kayak di film-film tuh kan ada kamar tidur yang kayak di attic gitu kan tuh kayak gitu Mm-mm. ya. Lucu, lucu. Ya, betul. Oke, nah Gitu. next ada ini. Nah, ini produknya sini-sini juga. Ya, Ini juga menjadi salah satu cara kalau misalnya menghadap barat ya. Jadi yang di atas tuh kita pakai second skin. Jadi mhm. dia tuh Dari kayu ad- ya itu ya. ada dari kayu. Jadi Mhm. jendelanya itu ada dua gitu. Jendela yang Oke. kayu sama jendela yang kaca gitu. Di lantai dua itu gitu. Yang di bawah full ketutup gitu. Jadi benar-benar Hmm, tembok aja gitu kan. ya, Yang merah tuh bata, yang abu-abu itu kita pakai apa semen expose gitu kan. ya. Terus yang di depan itu bata sama roster gitu. Roster itu Oke. supaya aliran udara tetap tetap ini ya tetap tetap bagus gitu di Ya, dalam karena bolong-bolong itu ya. karena bolong-bolong. Nah, Mhm. karena ketutup semua, kita bikin taman di dalam rumah di sebelah kanan nih, di sebelah kanan rumah Oke. ini gitu. Jadi view-nya tuh nggak ke depan, dia lebih ke dalam rumah itu sendiri gitu. Dan Oke. kebetulan ownernya nih orangnya tertutup ya, dia nggak mau kelihatan orang kelihatan orang gitu apa yang dia lakukan di dalam gitu. Oke, oke. Gitu. Niki nanya, itu garasinya railnya ke tembok kiri kan ya? Gambar yang mana Betul, Niki? Yang ini Mas. ya, gambar yang ini kan ya? Ya. Betul, Mas. Ada yang kebuka untuk masuk satu orang atau misalnya mau masukin ya maksudnya ke samping gitu kan Iya, ya, Mas samping Niki ya. ya. Gitu. Iya, jadi garasi relnya ada di samping gitu. Iya gitu. Mm-mm. Ya, benar nih. Gitu. Oke, Niki kira-kira Gitu. rumahnya menghadap menghadap mana nih? Menghadap. Kayaknya sih bukan menghadap barat ya. Oke, jadi mungkin kemarin ada yang lihat postingan kita, emang ada apa sih kan judulnya mensiasati rumah menghadap barat. Emang ada apa sih kalau rumah menghadap barat? Kenapa emangnya kalau harus disiasati gitu ya? Ternyata itu mungkin banyak yang belum tahu juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru beli rumah, eh, tanya dulu nih menghadap mana. Nah kalau misalkan menghadap barat, eh, itu tuh bisa bisa banyak yang disiasati dan tips-tipsnya. Oh, Niki menghadap kiblat. Oh, iya, 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 iya. Soleh anaknya. Oh, iya, jadi Christine, nih Christine ketawa. Aduh. Oke, jadi tanya dulu menghadap mana ya. Halal rumahnya Sebenarnya Niki. sebenarnya Jadi nggak ini ya nggak sebenarnya salah kan? nggak ada masalah gitu Heeh. cuma kalau misalnya dia menghadap barat itu kan panasnya tuh lebih lama gitu dari jam 12 Iya, sampai jam 4 tuh sampai udah iya, panas banget gitu. Sedangkan kan kalau misalnya pagi-pagi itu kan enak kalau eh, buka pintu gitu kan matahari pagi. Pandemik mm-mm. ini kan jemuran gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada yang salah. Mm-mm. Sebenarnya jangan terus langsung batal nggak jadi beli rumah yang itu ya. Nggak apa-apa. Uh-uh. Cuman ya itu panasnya terasa agak lama karena dari siang sampai jam. Mungkin kalau di Bali bisa sampai jam 5 ya. Masih Iya panas betul terus Mbak. gitu. Mm-mm. Oke. Jadi Gitu. banyak banyak tips-tips yang tadi sudah diberikan. Uh-uh. Ini Niki sama Mbak Itna jangan menghadap rumah mantan. Sebenarnya rumah Oke. saya juga gitu sih Mbak. Rumah saya tuh menghadap ke barat gitu. Jadi kita pakai secondary skin. Secondary skin kita itu dari Heeh. Rambatan gitu. Kebetulan kan Oh. rumah kita kan luas banget gitu ya Mbak. Jadi itu Oh, cuma satu wow. lantai. Jadi rumah kita tuh nggak tingkat gitu, cuma satu lantai. Nah, jadi kita media tanamnya itu langsung Mm-mm. dari bawah gitu kan dari tanah Ya, gitu. Jadi lebih mudah sih gitu. ya, ya. Kata Mbak Itna, tidak ada yang salah. Cuma kalau bukaan terlalu lebar, terus pakai AC biaya listriknya bengkak. Iya. Betul,
Betul, betul, betul. Ini ahli green, jadi kita harus nurut, Mbak, Oh gitu. gitu, iya 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 iya. Betul, Mbak Itnul ini. Heeh, baik, no. Oke benar, Mm-mm, jadi biaya listrik nggak mahal juga ya, pakai AC terus ya. mm-mm. Mm-mm. Oke, tadi semoga udah terjawab ya. Jadi ada tips-tips yang udah dikasih sama Christine banyak banget tuh, ada 8 tips. Kalau misalnya mau dengerin dari awal udah kelewat, bisa dilihat di YouTube channelnya Putri Bali Design ya. Please subscribe karena kita akan eh, update setiap minggunya. Dan jangan lupa yang udah biasa nih, yang udah biasa join kita setiap hari Rabu, kita pindah jadwal ya. Sementara kita pindah Mm-mm. di hari Sabtu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 11 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah, waktu Bali. Jadi Mm-mm. jangan ditunggu hari Rabu lagi, tapi jadi hari Sabtu buat yang nggak sempet, karena banyak juga yang hari Rabu tuh di kantor, di perjalanan jam segini ya, jadi nggak sempet join gitu. Nah, jadi hari Betul. Sabtu kalau yang habis sarapan, habis naik sepedaan, jangan lupa join Mm-mm. live kita gitu. Iya. Dan pertanyaannya juga pasti kita tunggu. Jangan lupa pertanyaannya, caranya Kemana, Mbak? nah, DM aja ke Instagramnya Putri Bali Design atau Ya, email ke putribalidesign@yahoo.com. Oh iya Mbak Inul, Sabtu aman ya, asal sibuk nggak nih Sabtu kayaknya Mbak malam. Itnul. Sabtu ini ada live Sabtu depan, Sabtu minggu depan. depan, Mbak Sabtu Nupi. depan, Pi, karena Ya. minggu ini kita udah hari Rabu. Gitu. Silakan yang mau bertanya ya, silakan email. Di situ tulis aja pertanyaannya apa, atau mau japri ke saya langsung juga boleh. Heeh. Atau Japri, ke saya japri, juga. japri ke Christine langsung boleh. Tanya aja pertanyaannya apa, terus kalau bisa di foto ruangannya. Jadi kita bisa lebih jelas menjawabnya gitu. Mm-mm. Oke, Atau ke dan sini jangan, seni juga bisa. ya ke Instagramnya Sini seni design. Sini Seni Design. Jadi Itu juga bisa. Christine adalah principal designer dari Sini Seni Design, member of Heeh. Putri Bali Group. Betul. Gitu. Oke, terima kasih yang udah join, yang udah Mbak Ibnu, thank you yang udah ngasih saran, kasih tips Ya. juga. Niki juga, Mas thank Niki you. juga. Nupi juga thank you. Dan yang lain yang baru join tadi, kayaknya baru pertama kali join tuh Pepi, thank you udah nonton. Dan jangan lupa ya, hari Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat pagi ya, bukan malam nih, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 11 siang waktu Indonesia bagian tengah, waktu Bali. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Oke. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan cuci Hmm. tangannya. Protokol COVID jangan lupa ya, pokoknya. Dengar-dengar bioskop mau buka lagi, tapi sih kayaknya masih takut deh. Iya, betul. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi ya, Christine. Oke, Thank sampai you. ketemu Mbak. Thank you. See you. See you. Bye. Bye.